Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik afirmasi tapping untuk pemulihan asam lambung psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah afirmasi tapping untuk pemulihan asam lambung psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan dengan topik ini yaitu afirmasi tapping ya. Ini saya praktekkan ya pada waktu di masa pemulihan ya, di masa pemulihan, jadi sudah mendekati sembuh lah ya. Jadi setelah masa terpuruk, kemudian masa pemulihan ya, kemudian di masa akhir kesembuhan ya, atau menjelang kesembuhan. Nah itu afirmasi tapping ternyata membuat saya menjadi lebih mempercepat, yaitu karena memang lewat afirmasi itu secara mental kita jauh menjadi lebih tenang ya, menjadi lebih membaik. Nah akhirnya perkembangan progres ya ikhtiarnya itu menjadi cepat membaik teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan seperti itu. Mudah-mudahan nanti buat teman-teman juga cocok ya, khususnya yang sedang di fase pemulihan ya. Nah teman-teman semua, jadi ini memang penting juga ya supaya kita memang cepat membaik. Itu memang berbagai istilahnya metode, berbagai cara ya, berbagai treatment ya, berbagai trik ya, berbagai tip itu memang harus kita terapkan teman-teman ya. Jadi semakin banyak metode atau cara yang kita terapkan itu kita akan mendapatkan istilahnya positifnya ya, yaitu kita menjadi lebih cepat membaiknya, itu seperti itu yang saya rasakan. Nah oleh karena itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling melengkapi, saling berhubungan ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah ikhtiar kita secara holistik ya untuk mencapai kesembuhan, itu seperti itu. Nah baik teman-teman ya, langsung saja kepada topik, yaitu ini adalah afirmasi tapping ya namanya ya. Ini istilah-istilah saya ya. Mungkin bisa juga teman-teman mengistilahkan lain, nggak apa-apa, yang penting tahu prakteknya, itu seperti itu. Jadi afirmasi tapping untuk pemulihan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis sesuai yang pernah saya alami ya. Nah jadi begini teman-teman ya, tujuan dari afirmasi ini ya, yaitu afirmasi tapping adalah untuk menciptakan ketenangan ya, ketenangan dengan menerima
ikhlas dan pasrah. Intinya itu sebenarnya itu. Nah, ini biasanya di masa-masa pemulihan kita itu sering ya, secara fisik sebenarnya sudah membaik, tetapi secara psikis atau secara mental kita masih banyak hal-hal yang melekat ya. Contohnya pendaman-pendaman emosi ya, sampah-sampah kemarahan dan lain sebagainya ya, yang itu membuat pikiran menjadi semakin kacau ya, semakin banyak beban. Akhirnya seperti rasa-rasa kecemasan, ketakutan ya, kemudian kebingungan itu yang kadang melekat. Nah, ketika itu masih melekat, kadang kita juga akan susah ya, susah untuk istilahnya membaik secara total lah, istilahnya seperti itu. Nah, maka dari itu ini afirmasi tapping ini cukup membantu sekali ya, ketika teman-teman secara fisik sudah membaik, tetapi secara psikisnya, secara mental kita masih banyak kecemasan, banyak ketakutan ya, banyak kegelisahan, kebingungan ya, merasa menderita, merasa tersakiti dan lain sebagainya. Nah, ini ya, jadi yang solusi yang cukup berarti bagi saya ini adalah afirmasi tapping ya. Nah, kembali ke persoalan ya, dengan afirmasi tapping itu ya, afirmasi itu menyampaikan pesan lah ya, lewat kata-kata ya, lewat kata-kata, yaitu pesan itu disampaikan oleh pikiran sadar kita kepada bawah sadar kita. Nah, bawah sadar kita ini kadang susah menerima ya, kalau tidak misalkan diulang-ulang ya, atau kalau tidak ada istilahnya connect ya dengan pikiran sadar, itu kadang susah ya. Buktinya ketika kita misalkan ngomong ya, saya sudah memaafkan. Nah, ini pikiran sadar ketika kita ngomong seperti itu ya, tetapi kadang di batin kita, nah itu di bawah sadar namanya ya. Nah, itu kadang kan masih berat. Buktinya ketika kita ingat peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, kita kadang masih timbul rasa yang mungkin marah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini adalah afirmasi tapping untuk mensinkronkan ya antara pikiran sadar dengan bawah sadar supaya selaras ya, sehingga nanti apa yang kita afirmasikan secara sadar ya, kemudian pikiran bawah sadar atau kecerdasan bawah sadar, yaitu yang tersimpan di seluruh sel-sel tubuh kita, itu akan meresponnya. Nah, akan meresponnya sehingga akan mewujudkan apa yang kita afirmasikan. Nah, ini kebalikannya ketika kita istilahnya psikosomatik ya. Kalau psikosomatik kan apa yang dipikirkan karena itu sifatnya negatif, nah respon tubuh menjadi negatif. Maka ini dilatih, kita afirmasikan lewat pikiran sadar hal-hal yang positif supaya respon kecerdasan bawah sadar juga positif. Nah, maka menjadikan sensasi-sensasi itu juga munculnya positif. Nah, akhirnya badan kita menjadi merasa lebih nyaman, menjadi lebih enak, atau menjadi lebih sehat. Itu seperti itu maksudnya, teman-teman. Nah, dengan kita ya mengafirmasikan, akhirnya pikiran kita atau jiwa kita menjadi tenang, yaitu karena kita nanti afirmasinya intinya menerima, ikhlas dan pasrah itu. Nah, kalau kita sudah pasrah, itu nanti segala sesuatu yang kita rasakan sudah kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, sehingga kita seolah-olah sudah tidak punya beban lagi itu. Kalau memang kita bisa yakin bahwa pasrah kita itu 100% ya, seperti itu. Nah, akhirnya kita menjadi jauh lebih merasa enteng ya, merasa tidak terbebani oleh semua pikiran-pikiran yang tadinya menjadi sampah-sampah emosi kita ya. Nah, akhirnya kita yang tadinya mungkin kepalanya berat, kepalanya sering pusing, mungkin nafas kadang pendek, nah itu pun juga akan berkurang ya, bahkan menghilang. Itu contohnya seperti itu ya. Itu. Nah, kemudian yang perlu dimengerti dulu. Jadi afirmasi itu gampang ya, yang penting kita tahu ininya apa, prosesnya mengapa kita afirmasi, kemudian tujuannya apa, itu yang paling penting. Kalau kita paham itu, nanti respon tubuh juga akan connect dengan itu. Tapi kalau kita nggak paham, yaitu akan susah. Itu seperti kita mengendarai kendaraan tetapi kita tidak paham
fungsi tombol-tombolnya itu seperti itu. Akhirnya kan bingung juga itu seperti itu. Nah, afirmasi itu dibutuhkan untuk menyampaikan ya, menyampaikan pesan pikiran sadar ke kecerdasan bawah sadar ya. Kecerdasan bawah sadar dan selanjutnya kecerdasan bawah sadar akan bekerja sesuai dengan pesan pikiran, yaitu pikiran sadar ya, yang telah disampaikan. Nah itu hebatnya seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya tubuh kita ya memiliki kecerdasan bawah sadar itu tergantung pesan dari pikiran kita atau dari pikiran sadar kita itu. Nah tetapi itu dengan catatan kita memahami itu loh. Makanya saya sering ngomong ya, pahami saja itu artinya seperti itu. Termasuk kita istilahnya untuk sadar ya, membuka sadar, kita bisa melihat diri kita sendiri. Nah itu juga kadang ini ada ya, tanpa ada yang masih bingung saja itu seperti itu ya. Saya dulu juga seperti itu ya, tetapi setelah saya pahami ya, kadang saya merenung ya tentang siapa diri kita, terus unsurnya apa saja yang ada di dalam diri kita. Nah, lama-lama kita menjadi paham seperti itu. Nah, ketika sudah paham ya sudah, kita bisa mengarahkan diri kita sendiri ya, itu seperti itu, termasuk bisa mengobati diri kita sendiri yaitu dengan teknik self healing ya. Jadi ini afirmasi tapping juga bagian daripada self healing teman-teman ya. Jadi mengobati diri sendiri oleh diri kita sendiri, itu seperti itu ya. Nah, tapping ya, kalau afirmasi itu kan pesan kata-kata ya, dari pikiran sadar ke tidak sadar. Nah, kemudian dipadu dengan tapping, makanya afirmasi tapping judulnya ya. Nah, tapping itu artinya ketuk-ketuk teman-teman ya. Ketuk-ketuk, seperti kita kalau mau masuk ruangan kan biasa kita mengetuk pintu ya. Nah, itu tapping namanya ya, ketuk-ketuk ya. Jadi ketuk-ketuk dibutuhkan untuk memasukkan pesan pikiran sadar ya ke bawah sadar kita ya, itu seperti itu, ke kesadaran bawah sadar agar lebih mudah diterima. Jadi karena kita ketuk-ketuk ya, sedangkan kecerdasan bawah sadar ini berada di setiap sel tubuh kita ya, maka itu akan menjadi lebih terkonek gitu loh. Sama seperti kita ketika kita mungkin bertamu ya, mau masuk ke rumah ya, nah itu apalagi ke rumah orang, nah kita ketuk-ketuk, nah itu akan direspon pasti itu oleh yang di dalam rumah ya. Nah bagaikan yang di dalam rumah itu adalah kecerdasan bawah sadar ya, kita sebagai tamu adalah kecerdasan sadar atau pikiran sadar, maka akan terjadi connect di situ ya. Tapi kalau tidak diketuk-ketuk itu biasanya agak susah connect-nya, itu seperti itu. Maka ini afirmasi tapping ini yang lebih, menurut saya ini lebih lengkap ya. Jadi tidak hanya afirmasi saja. Kalau afirmasi saja kan hanya melalui pendengaran ya itu. Nah, kalau ini sudah energinya, ada energi suara ya yang melalui pendengaran yaitu afirmasinya, dan ada energi elektromagnetnya melalui tepuk-tepuknya, sehingga powernya jauh menjadi lebih kuat. Nah, akhirnya efek di dalam tubuh kita juga lebih terasa. Nah, khususnya untuk penyembuhan ya. Nah, ini adalah penyembuhan yang sesuai dengan penderitaan kita, yaitu yang mengalami gangguan asam lambung, kemudian sensitif psikosomatis seperti yang pernah saya alami, itu seperti itu. Nah, kemudian ini nanti yang penting prakteknya teman-teman ya. Jadi tapping ini dilakukan ya, ketuk-ketuknya ini dilakukan pada titik-titik yang sensitif ya, menurut saya titik sensitif, sehingga respon kecerdasan bawah sadar itu akan mudah meresponnya. Nah, nanti ikuti saja ya teman-teman ya. Jadi itu akan lebih mudah. Nah, kemudian yang terpenting di sini adalah kita untuk istilahnya kita mau ingin keluhan kita masih apa. Nah, nanti yang kita afirmasikan sesuai dengan keluhan kita. Contohnya misalkan ya, saya masih merasakan tubuh itu tidak nyaman ya, karena kadang masih kepalanya berat ya, mungkin masih ada pegel-pegel ya, masih kadang
sedikit kembung misalkan, pokoknya rasanya tidak nyaman. Nah itu maka nanti afirmasinya saya mengatakan ya saya tidak nyaman. Jadi afirmasinya nanti kata-katanya, walaupun saya merasa tidak nyaman ya. Nah, bayangkan tidak nyamannya itu apa? Itu juga harus ini diaktualisasikan ya dalam angan-angan kita ya. Contohnya tidak nyamannya saya kepala agak berat, kemudian ini apa? Perut juga agak merasa penuh lah atau agak kembung, contohnya seperti itu. Nah itu saya bayangkan ya. Kemudian afirmasinya, walaupun saya merasa tidak nyaman ya, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Nah itu seperti itu. Ini afirmasi pesan ya, pesan pikiran kita yang supaya diterima oleh kecerdasan bawah sadar. Nah, supaya menerima memang harus diketuk, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi uniknya di situ ya. Nah, di situ nanti kita akan merasakan. Nah, sebelum kita melakukan afirmasi, nah ini afirmasinya apa saja, teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau mencoba, itu sesuaikan dengan sensasi yang sedang dirasakan. Kalau saya ini hanya sebagai contoh saja ya, karena saya sekarang rasanya sudah nyaman-nyaman saja itu seperti itu. Tapi untuk contoh, nah nanti saya sampaikan juga. Nah itu, maka teman-teman misalkan kok yang dirasakan perut kembung, ya sampaikan saja, walaupun perut saya kembung, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Itu seperti itu ya, misalkan. Kalau misalkan yang dirasa mungkin yang lain ya, katakanlah sesak ya sampaikan saja ya. Jadi walaupun saya merasa sesak ya, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah ya, seperti itu saja ya. Nah, untuk supaya kita mengetahui bahwa itu ada manfaatnya atau tidak, nah kita ukur, teman-teman ya, kita ukur. Jadi caranya mengukur begini, dibayangkan sendiri ya, rasa yang mau saya afirmasi itu anggap itu di posisi 100% ya. Nah, nanti setelah afirmasi, kemudian bayangkan lagi, itu sudah turun berapa persen, teman-teman. Jadi mungkin ada yang turun 20%, ada yang turun 50%, ada yang turun 30%, nah itu bisa dirasakan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan turunnya sampai katakanlah 0%, bisa apa enggak? Bisa ya, kalau memang kita penjiwaannya juga masuk, kemudian respon tubuh juga kebetulan connect antara pikiran sadar dan tidak sadar, itu pun bisa ya. Itu seperti itu. Jadi tergantung fokus kita di dalam melakukan afirmasi tapping ini. Tetapi kalau misalkan awal-awal ya mungkin biasanya hanya turun katakanlah mungkin 25% atau 20% atau 30% ya. Pokoknya menjadi berkurang apa yang tadi dirasakan. Nah, supaya menjadi bertambah istilahnya membaik, nah otomatis itu bisa diulang, teman-teman, bisa diulang lagi seperti itu. Nah, sekarang prakteknya ya. Praktek paling mudah kalau ini tapping itu sambil duduk ya, sambil duduk tegak seperti ini ya. Ini saya sedang merasakan tidak nyaman ya, contohnya seperti itu, merasa tidak nyaman, yaitu ada sedikit pegel-pegel ya, kemudian kepala agak berat. Nah itu seperti itu. Tapi kalau misalkan rasanya hanya katakanlah kepala pusing, ya sampaikan saja, walaupun saya merasakan pusing-pusing misalnya seperti itu ya. Nah ini saya merasa tidak nyaman ya, karena rasanya sebenarnya sedikit-sedikit, tapi enggak ini apa ya, enggak begitu jelas gitu. Jadi katakan saja tidak nyaman ya, itu seperti itu. Nah, caranya begini, teman-teman, yang di tapping ya. Jadi duduk tegak, kemudian yang untuk mengetuk ini jari ya, jari pakai 3 jari boleh ya, 4 jari boleh ya. Nah, ketukan pertama di sini, ini kan telapak tangan ya, nah di sini ya, ini. Nah, ini sambil afirmasi ya, ini ikuti saja ya. Jadi ini saya mulai, teman-teman ya. Jadi begini, walaupun saya merasa tidak nyaman,
saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Nah, kemudian ganti tangan yang ini, kanan ya yang diketuk, kata-katanya sama. Walaupun saya merasa tidak nyaman, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Nah, setelah ini pindah ke atas kepala teman-teman di sini ya. Sama diketuk ya, afirmasinya sama terus ya. Walaupun saya merasa tidak nyaman, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Nah, kemudian pindah lagi di atas alis ya, di atas alis atas mata ya. Walaupun saya merasa tidak nyaman, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Nah, kemudian di kening, di ini samping mata ya. Walaupun saya merasa tidak nyaman, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian di bawah mata, walaupun saya merasa tidak nyaman, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian di ini atas bibir ya, atas bibir bawah hidung ya. Walaupun saya merasa tidak nyaman, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Nah, kemudian di dagu ya, bawah bibir. Walaupun saya merasa tidak nyaman ya, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Nah, kemudian turun lagi ke bawah di dada, di dada bagian atas ya. Walaupun saya merasa tidak nyaman, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ketukannya agak bertekanan ya teman-teman. Nah, setelah ini turun lagi ke sini nih, bawah ketiak ya, bawah ketiak. Walaupun saya merasa tidak nyaman, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian ganti yang satu ya, sama kata-katanya. Walaupun saya merasa tidak nyaman, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Nah, kemudian di bawah payudara ya, ini payudara ini di bawahnya. Nah, di sini. Walaupun saya merasa tidak nyaman, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Nah, setelah dari sini ya, kemudian tangan dipegang ya, ini ditekan ini urat nadinya ya, kemudian ambil nafas, keluarkan. Saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa. Terus tangan yang satu sama dipegang ya, pegang urat nadinya, ambil nafas, keluarkan. Saya damai, saya bahagia. Nah, selesai seperti itu teman-teman. Kemudian rasakan ya, ini sudah turun berapa persen dari rasa tadi, itu pasti ada perubahan ya. Cuma turunnya mungkin beda-beda ya. Ada yang turun 100%, ada yang turun 50%, ada yang turun 30%, 20% dan seterusnya. Tetapi ada perubahan membaik. Coba rasakan seperti itu. Kalau itu nanti semakin merasa nyaman ya, tubuh kita sudah sering ulang-ulang saja seperti itu. Nanti insya Allah semuanya akan baik-baik saja, badai pasti berlalu. Oke teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.